guru itu tidak senang kepada murid yang cengeng. Tidak senang kepada murid yang banyak curhat, mengeluh tentang kesulitan hidup. Hadapi, justru hajar dengan apa? Dengan zikir. Ya, saya sudah pernah menyampaikan di beberapa pertemuan kemarin kalam suci para sahabat dari buku Kanzul Aras ya, yang dikumpulkan oleh pembantu khusus pengresa Bajagan. Segala sesuatu yang kita tidak mau dalam kehidupan itu musuh kehidupan. Malas ibadah, usaha mundur, apalagi bete dan lain-lain, itu musuh sabda suci pengresa Abah. Nah, musuh ini tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun kecuali dengan zikir. Hajar geber ya, nanti plong, nyingrai, kata orang Sunda, nyingrai. Bukan oleh kita ya, oleh Allah dengan karomah ridho Syekh Mursid dijauhkan, karena kita bersama dengan yang memberikan masalah itu gitu. Sebetulnya masalah datang dari kita, dari apa? Dari kelupaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sedikit saja yang pertama. Baik, yang kedua, ya ikhwan akhwat yang saya muliakan, kalam suci Hadratus Syekh pengresa Abah adalah lamun ingat ka guru mah pasti untung salilana, sabab guru mah selalu sasarengan sareng Allah. Nah, ingatan itu gentayangan ya. Ingatan itu kalau diibaratkan fisik, lari sana, lari sini, ke sana, kemari. Wah, pebelanjangan. Ruhani. Ya, jasadnya sih di sajadah, jasadnya di rumah, jasadnya duduk di kursi. Tapi pikirannya lelembutan anak. Kurungnya diam, kuringnya. Istilah Abah sayahnya. Kalau badan saya di rumah, badan saya di rumah, sedang duduk, badan saya di rumah, ya, sedang apa, macam-macam. Sayahnya ini suka keluar, banyak keluar dari badan saya. Saya itu yang dimaksud di sini kuring. Kuring itu ruh ruhani, bukan ruh jismani. Ya. Kalau ruh jismani ya menggerakkan jasad kan. Ini kuringnya ini, yang suka gentayangan. Wah. Bahkan ulama tasawuf, ahli marifat, sampai diberikan kemampuan menghitung larinya ingatan manusia ini, itu satu hari satu malam sampai 70.000. Coba 70.000 ingatan atau 70.000 tempat yang dia kunjungi. Teng. Apa nggak capek? Apa nggak stres? Kalau diibaratkan fisik, lari sana, lari sana, kamu ke sana, udah ke sana lagi, ke sana, coba, lelah, capek. Jadi ruh yang capek, ruh yang stres, ruh yang bete itu, ruh yang ingatan ruhaninya itu gentayangan ke sana kemari. Pastilah capek. Ya. Mengikuti pikiran. Wah. Itu maka para ikhwan akhwat yang saya muliakan, yang bisa menenangkan hati, jiwa adalah menghentikan ingatan-ingatan itu. Stop, tutup, di lockdown, dikunci, ulah keluar, ngajedok di dia, kan gitu. Diam, harus diam kemana? Diam hanya ingat ke satu titik, kemana? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, yang membuat manusia berat hidup, yang membuat manusia bete hidup, yang membuat manusia tidak tenang, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit, adalah gentayangan pikiran, gentayangan ingatan. Itu harus diputus, harus dihentikan, diborogol, didiamkan. Hanya satu saja yang diingat. Siapa? Allah. Supaya ingatnya abadi ini, maka ditanamkan cara ingat yang abadi itu dengan talqin zikir. Nah, sekarang menjadi sebaliknya. Kalau sudah ditalqin, ya kan, walaupun badan saya beraktivitas ke sana kemari,
badan saya di WC, badan saya di masjid, badan saya di mall, badan saya di kantor, badan saya di sawah, badan saya di sekolah, badan saya di pasar, badan saya di motor, badan saya di mana saja. Sayahnya kalau sudah talqin hanya dengan Allah, ya kan? Jadi kebalik. Kalau sebelum ditalqin terbalik, ya, badan saya diam tapi ingatan saya gentayangan ke sana kemari. Ini yang membuat manusia capek, lelah, mikirin itu, mikirin ini gimana nanti, capek, lelah. Nah, setelah ditalqin dibalikan, sayahnya diam, badan saya silakan ke sana kemari. Alhamdulillah. Ya. Saya pernah mendengar sebuah keterangan di kitab Al-Asbah wan Nadhair, kalau seseorang man asbaha dunya akbaru hammihi falaisa minallah fi syai' wa ulzima fi qalbihi. Siapa yang di dalam hatinya menomorsatukan, mementingkan ingatan kepada urusan duniawi, Allah dinantikan di ingatan hatinya. Yang ada gimana ini usaha lancar, gimana ini supaya uang banyak, gimana. Allahnya tidak ada. Ingat Allahnya nggak ada, cuma di mulut doang. Nyebut Allah di mulut, di qalbu dirasanya duniawi, syahwat selain Allah. Nah, di kitab Al-Asbah wan Nadhair itu dijelaskan, barang siapa yang mengutamakan, yang mementingkan, yang menomorsatukan, yang mencita-citakan dunia selain Allah, maka yang terjadi bagi orang itu akan ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya. Ditanamkan, dipatri, dicorkan, diberikan. Apa yang akan diberikan, yang akan ditanamkan oleh Allah kepada orang-orang yang di dalam hatinya hanya duniawi saja, yang menjadi fokus tujuannya, yang menjadi fokus cita-citanya kesana kemari, bukan Allah yang dinomorsatukan, hanya kepentingan fisikly. Maka para ulama ahli ma'rifat mengatakan, orang yang menjadikan urusan dunia syahwat tujuan utamanya bukan Allah, bahkan Allah dikesampingkan, ibadah pun sisa. Ibadah teh sesa di sawah, sesa gawe, sesa. Maka orang itu akan ditanamkan di dalam, sekali lagi ditanamkan, saya ulangi, ditanamkan, dicorkan, diabadikan, artinya tidak akan hilang. Abadi ini apa? Satu, hamun la yanqati'u abadan. Allah akan tanamkan, akan corkan di hati orang itu bingung yang tidak akan pernah putus-putus. Setiap hari bingung, bangun tidur bingung, mau tidur bingung, mungkin sedang tidurnya saja mimpi bingung. Na'udzubillahi min dzalik. Baradain sing jararau, kata orang tua mah. Sekali lagi, mau tidur bingung, bangun tidur bingung, sedang tidur saja mungkin mimpinya buruk. Karena apa? Tidak ada Allah di hati. Nah, nyebut Allah di lisan, kafir juga bisa. Nah, talqin ini memasukkan ingatan kepada Allah yang abadi, ditanamkan. Setelah ditanamkan cahaya Allah, ingat Allah di hati, maka ingatan kepada selain Allah keluar dia. Hati itu tidak bisa ditempati oleh dua ingatan. Jadi, hati itu tidak bisa ditempati oleh dua ingatan. Kalau dia ingat sesuatu hal, yang lain keluar. Sekali lagi, ingatan itu hanya satu. Kalau sedang ingat Allah, selain Allah keluar. Nah, contohnya ini hati ini. Ingat Allah di kolbu, di jantung, yang lain nggak ada, keluar. Ingatan, sekali lagi, ingatan hati tidak bisa mengingat dua, apalagi tiga, apalagi banyak di satu waktu. Dia loncat-loncat, ingat ini, yang lain hilang. Kalau ini berhenti, contoh misalkan sekarang ingat sawah, yang lain hilang. Sawahnya ditinggalkan, kemana? Pergi ke rumah, sawah hilang, yang ada rumah. Nah, dari rumah ingatannya pergi kemana? Ke pasar. Pasar sekarang yang ada. Dari pasar dia loncat kemana? Ke pasir. Orang sudah bilang pasir. Pasir itu bukit-bukit di sawah. Dari pasir kemana? Ke kantor.
dia akan terus. Tidak bisa siapapun dalam satu waktu mengingat semua nggak ada. Cuma di dalam hati itu, nah, ingatannya itu bisa keseng tong 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 tong. Nah, ikhwan awat yang saya muliakan, sekali lagi, kalau urusan duniawi jadi tujuan utama di kehidupan manusia ini, Allah mengatakan melalui para ulama ini, yang ada bukan kebahagiaan yang kamu raih, bukan ketenangan yang kamu raih, tetapi hamun la yanqati'u abadan, bingung nu moal manghitung-tung.